Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Topik bersama saya Yunika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Hari ini langsung menyapa dari Gedung TPPKK Kota Semarang. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Dr. Insinyur Haji Alwin Basri MIKOM selaku Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah fraksi PDIP, kemudian Wakil DPD PDIP Provinsi Jawa Tengah, juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang sekaligus Ketua Dekranasda Kota Semarang. Selamat siang Pak, apa kabar? Siang, baik, sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Nih seger fresh nampaknya di sini ya Pak. Cuaca Semarang juga hari ini mendukung juga ya Pak. Siap. Ya tentunya. Baik, hari ini kita akan bahas terkait ini pertama kalinya dalam sejarah di Kota Semarang Pak, Ketua TPPKK pria, seorang komisi di DPRD Provinsi Jawa Tengah, sekaligus suami dari Ibu Wali Kota Semarang atau akrab disapa Mbak Ita begitu ya. Oke, Pak Alwi, hari ini Bella mau bertanya sebelum menuju ke topik pembicaraan kita, bagaimana sebenarnya cerita awal mula Bapak terjun di bidang politik ini? Bisa diceritakan? Ya, jadi itu tahun 1999 itu euforia Pak Harto jatuh, kemudian banyak demo dan sebagainya. Saya kan dari dulu kan kontraktor ya Mbak, rekaman sana sini. Kebetulan teman-teman banyak yang masuk di PD Perjuangan. Nah, kemudian kita nyuplai sembako, nyuplai dan lain-lainnya. Nah, kemudian 99 itu ada pemilu, kemudian booming di Perjuangan sampai 33% atau berapa itu. Nah, dari situ teman-teman semua pada jadi dewan semua. Kita nyuplai semua, nyuplai terus. Kemudian dari situ diajak jadi pengurus. Terus kamu masuk pengurus kan gitu. Kemudian setelah itu kita jadi pengurus. Setelah jadi pengurus kan kita tetap tetap rekanan ini kontraktor. Kemudian kesenangan kamu cuma rekanan. Nah, kamu masuk jadi pengurus. Pertamanya di pengurus. Kemudian setelah itu jadi anggota dewan. Tapi yang jelas itu memang karena saya itu dekat dengan kaum marhen. Kaum marhen itu kaum kalau Bung Karno itu tidak mampu, miskin. Kaum marginal ya. Marginal. Makanya kita di sini kita harus mengangkat mereka. Dan itu seret dengan memang hati kecil saya dulu. Passionate gitu ya. Gitu. Itu. Baik, luar biasa menarik sekali nih ternyata latar belakangnya ya. Kemudian ikut juga dengan teman-teman. Baik, kemudian tentunya selain bertanggung jawab di DPRD, kemudian TPPKK juga dalam hal ini pemerintahan lah secara menyeluruh. Kesibukan lainnya di luar pemerintahan ini ngomong-ngomong ada juga yayasan nih Pak. Bisa disounding? Ya, kebetulan kan nenek sama orang-orang tua saya dulu itu kan, saya asli itu kan dari Jogja. Pati sama Jogja. Kemudian ada yayasan itu namanya Haji Bilal. Itu memang dulu pendorong berdirinya Muhammadiyah. Nah, dari situ ini banyak kegiatan di situ. Kegiatan utamanya kegiatan untuk bansos. Bantuan sosial. Bantuan sosial untuk sekolah dan sebagainya. Itu kebetulan kemarin itu bulan Februari itu ada musyawarah besar. Nah, kebetulan saya dipilih jadi ketuanya. Jadinya kalau di Jogja kita ngurus yayasan itu, tapi kalau di partai dapil saya di Pati. Jadinya memang gitu. Kebetulan orang tua Pak itu dari Pati. Dari Pati juga. Baik, kemudian di tengah kesibukan tersebut pemerintahan, bagaimana sebenarnya menyeimbangkan waktu bersama dengan keluarga nih Pak? Nah ini yang gampang-gampang susah. Mbak Ita selalu di kantor, kemudian Semarang, Jakarta, kemudian saya sendiri juga muter di Jawa Tengah. Kemudian anak saya itu satu, itu sekarang kan dokter, sekarang sekolah spesialis. Jadi ini ya muter terus di rumah sakit. Ini kemarin ke Magelang, ini hari ini ke Salatiga sebulan dalam rangka sekolah spesialisnya itu. Nah, kita punya janjian, mesti suatu ketika seminggu sekali kita harus ketemu, Sabtu atau Minggu. Nah, ini benar-benar kita maksimalkan. Nah, itu kita diskusi masalah
sekolah anak saya, kemudian saya sebagai ketua komisi D, Ya. kemudian Mbak Ita sebagai wali Wali kota, kota. kita diskusi situ. Jadinya memang waktu yang sedikit itu kita maksimalkan untuk bisa membuat energi buat ketiga ini. Oke, Gitu. Ya. jadi semakin berkualitas ya, Pak, Ya, quality time ya. gitu. Apakah di dalamnya nih pokok utama yang dibicarakan tentang Kota Semarang tentunya ya, Pak? Ya, tentunya Kota Semarang kita terus terang mensupport Mbak Program Ita, ini. Mbak Wali ini benar-benar supaya tegar kan gitu ya. Kan ngurusi orang banyak itu kan nggak bisa kayak membalikkan tangan ya Iya, kan iya. ya. Mesti harus begini begitu, kemudian anak buahnya juga ya itulah itu yang tapi ya asal kalau kita niatnya baik, Oke. kita ya kan saya sama Mbak Ita ini kan sudah purna ya, nggak ada anak kecil. Kalau anak saya Faras atau panggilannya Juon karena lahirnya Jumat Pon. Nah itu sudah mentas juga, jadinya kehidupan saya, kehidupan Mbak Ita itu kita sepenuhnya kita sumbangsihkan buat Masyarakat warga Kota Semarang ya, Iya. tentunya luar biasa. Ini Itu menarik sekali nih. sesuai arahan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, pokoknya harus mengangkat kaum margin, kaum Marginal ya. marginal. Gitu. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong terkait Mbak Ita sendiri nih, waktu awal mula dulu Mbak Ita menjabat sebagai wali kota, bagaimana perasaannya? Sebelum wali kota, wakil wali kota dulu nih. Iya. Nampaknya di kantor dulu waktu itu Iya, bagaimana? kan waktu itu terus terang kan di grup Astra itu 14 tahun. Kemudian di grup Exxon itu di Blok Cepu itu 10 tahun. Jadi ya didikannya Mbak Ita itu memang benar-benar kan disiplin tinggi. Lalu dia mau ke wakil wali kota. Saya bilang wakil wali kota itu nggak bisa loh dalam waktu sekali 2 kali perintah langsung tiba-tiba bisa nurut, itu nggak bisa, harus non tesisnya banyak Iya, kan iya. gitu. Tahapannya juga tahapannya juga banyak. Nah lalu kita diskusi panjang bisa nggak kamu biasanya di kantoran tiba-tiba kamu masuk ke pasar yang becek, Belusukan ya, Pak, ya? pasar Kobuang itu misalnya masuk ke mana Rob, nah lambat laun akhirnya bisa. Oh. Nah, malah anak buahnya nggak ke situ, malah dia malah ke situ. Langsung, ya. Nah ini yang dan sekarang itu menjadi energinya Mbak Ita. Jadi semangat juga. Ya semangat, karena kebetulan kan Mbak Ita itu kan sering dipanggil Bu Mega, kamu harus gini dan nurut kasarnya kan Wow. gitu. Ya. Tentunya sosok wanita teladan juga ya di Kota Semarang ini, menjadi tokoh inspiratif juga. Ya, yang kita berusaha menuju ke situ. Ya, Oke. pokoknya intinya kita berbuat baik untuk warga, intinya kan gitu aja. Bermanfaat baik Kota Semarang tentunya ya. Ya. Semakin baik semakin hebat juga. Ini ngomong-ngomong terlepas dari Mbak Ita, Bella mau tanya sebenarnya sosok inspiratif Pak Ali hingga sekarang terjun baik itu di bidang politik, pemerintahan maupun yang lain, ini siapa sebenarnya? Ya, kalau tokoh untuk saya itu yang jelas Bung Karno. Bung Karno itu adalah orang yang usia muda 40 jadi presiden. Itu bayangkan Mbak, 40 tahun jadi presiden. Waktu itu Indonesia nggak ada yang namanya handphone, yang namanya Gadget. gadget gitu, nggak bisa suara dikrek telepon. Kamu mau ya merdeka kan nggak? Lihatnya ini hebat lah. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke dikoordinasikan orang 40 tahun. Iya, 40 iya, tahun iya. tuh saya masih loh. Apa tuh saat itu? Subkontraktor, jadi kontraktor itu belum masih sub, jadi dia masih ngesub, itu hebatnya Bung Karno. Nah kemudian yang kata-kata yang paling hebat itu adalah Satu kata yang masih teringat, bekerjalah kamu tanpa melihat hasil. melihat hasilnya. Toh kamu kalau nggak kamu yang menikmati hasilnya ya anakmu, kalau nggak anakmu ya cucumu, kalau nggak ya keturunan. Nah itu makanya kita bisa ikhlas kan gitu. Kemudian yang kedua Ki Hajar Ahmad Dahlan. Ki Hajar Ahmad Dahlan kan bekerjalah mampumu, jangan sampai kamu dengan ikhlas, pokoknya bekerja dengan ikhlas kan intinya kan itu.
intinya itu jadinya itu tokoh yang apa namanya bisa menginspirasi jenengan hingga sekarang gitu. Tentunya yang Bung Karno tadi karismatik juga tentunya. Betul, ya. Baik, kemudian nih selain tadi juga menginspirasi, ini setelah dilantik juga sebenarnya bagaimana sih perasaan pertama kali kan dalam sejarah di Kota Semarang seorang pria atau laki-laki pertama kali menjadi ketua TPPKK ini bagaimana Pak? Ya, itu pertamanya ya saya ya apa namanya ragu atau kikuk, tapi karena apa namanya itu perintah dari apa Jakarta, kemudian kita diskusi sama apa namanya pimpinan di Jakarta, kamu harus ambil itu, harus bisa. Lah pertamanya saya juga ini 10 program PKK itu apa toh? Tapi setelah kita nganu ya nanti kita dibantu sama teman-teman, kan kita nggak bekerja sendiri. Kebetulan apa namanya ketua PKK yang lama itu Bu Wendy itu ya programnya jalan semua, bagus semua. Dan perangkatnya semua anak buahnya itu ya yakin semua, ya udah kita tinggal aja melanjutkan, dan memang hasilnya bagus sampai sekarang, dan saya merasa happy di sini kan gitu loh. Jadinya nggak ada yang saling menjatuhkan apa enggak, jadi mari kita kerja bareng-bareng sinergi. Wow, itu luar biasa. itu. Ini kemudian ada 10 program pokok PKK tentunya. Nah, ini kegiatan yang tengah dijalankan akhir-akhir ini apa nih Pak? Ini apa namanya satu itu program apa namanya Mbak Wali Kota, Mbak Ita, itu salah satunya kan urban farming. Itu yang lagi digalakkan ya. Digalakkan, jadinya setiap rumah itu nanti ada itu. Kemudian yang kedua mengatasi stunting. Nah, ini kita juga. Kemudian apa namanya yang ketiga ini apa namanya kebutuhan harga pokok itu. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan. Itu kita terus dari kelompok RT, RW apa namanya, dan saya dibantu nggak cuma sama ibu-ibu. Ada yang salah satu bidangnya itu bapak-bapak juga ada, dan mereka sangat semangat. Nah, antusias, dan malah inovasinya malah melebihi dari ibu-ibu. Iya, itu yang hebat. Baik, ini terkait inovasi, dengar-dengar nanti akan diadakan lomba mars atau nyanyi ini khusus bagi bapak-bapak. Ini bagaimana Pak? Bisa disounding? Makanya nanti apa namanya setelah Agustus, ini kan Agustus sudah penuh semua ini kegiatan. Setelah Agustus nanti kita mau mengadakan lomba mars PKK tapi bapak-bapak. Menarik ini. Biar bapak-bapak itu juga melek apa namanya, nggak cuma pulang di rumah minta dimasakin ini. Wah, itu kan saya diam-diam gini juga mengangkat harkat wanita. Wow, luar biasa. Gitu. Thanks a lot, Pak. Jadinya paling tidak kan apa namanya bisa bapak-bapak itu ini loh, kerja wanita itu walaupun di rumah itu ya berat. Nah, gitu loh. Nah, itu dan sebagainya lah. Pokoknya yang jelas kita bareng-bareng mengangkat apa namanya wanita itu menjadi wanita hebat kan gitu. Sehebat Kota Semarang juga tentunya ya Pak ya. Semarang semakin hebat. Gitu. Nah, itu kapan Pak diadakannya yang lomba mars tadi? Ya, itu nanti kurang lebih September Oktober. Ya, nanti tinggal kesiapan dari apa namanya pengurus PKK di kelurahan, kecamatan kan gitu. Dan kita memang seneng. Saya tuh seneng apa namanya mengumpulkan teman-teman. Ayo kita bareng-bareng, kita bekerja bersama, bergerak bersama kan gitu. Ya alhamdulillah ini apa angka kemiskinannya menurun, angka stuntingnya menurun, karena ya memang kegigihan dari program apa Pemkot, programnya Bu Ita. Kita kan PKK ini kan cuma membantu. Ini sudah ada program, kita bantu, kita dorong. Alhamdulillah semua bergerak bersama kan gitu. Kompak selalu ya. Dan mungkin untuk more information, pengen lebih tahu informasi lebih lanjut terkait lomba yang tadi, bisa langsung di Instagramnya Pemkot Semarang ya Pak ya? Langsung. Atau di PKK Kota Semarang. Baik, oke, terlepas dari itu Bella mau menuju ke DPRD Provinsi Jawa Tengah ini. Kalau menilik program-program dari Komisi D akhir-akhir ini yang tengah dijalankan, kalau Komisi D sendiri kan ini berarti terkait dengan Bina Marga, Cipta Karya dan sebagainya macamnya. Ini bagaimana Pak kegiatannya akhir-akhir ini? Infrastruktur juga. Biasanya ada Bina Marga. Bina Marga itu program kita
sekecil mungkin lubang jalan di jalan provinsi itu kita nolkan. Nah, kemudian di Perkim itu ada rumah tidak layak huni. Nah, itu masih banyak rumah tidak layak huni. Tapi kita kita maksimalkan dulu cuman 7.000, 8.000, untuk tahun ini hampir 12.000. Kemudian dulu per rumah 12 juta, kita sekarang sudah 20 juta. Nah, dan harus punya jamban. Nah, ini program-program kita. Kemudian yang Pusdataru. Pusdataru itu kita punya harus, karena Jawa Tengah ini adalah penumpang 40% pangan nasional, itu saluran-saluran utamanya yang di provinsi itu kita maksimalkan. Jadi jangan sampai nanti sawah-sawah itu tidak teraliri oleh air. Itu sudah connect. Dan yang paling penting itu yang di SDM, adanya galian ilegal. Nah, ini kita turun semua. Kita ajak aparat, yuk kita karena kalau nanti semua kita ini dikelola dengan tidak baik, nanti anak cucu kita kasihan. Pun juga. Nah, kan gitu. Itu jadinya program-program itu yang paling di Komisi D. Komisi D lakukan akhir-akhir ini. Baik, kita terlepas dari Komisi D ini tentunya bergeser sedikit untuk pemilu 2024 mendatang nih Pak. Kalau dari sudut pandang Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah sendiri menanggapi pemilu 2024 nanti bagaimana? Nah, kalau dalam hal partai ini, kalau saya kan wakil ketua, jadi Mas Bambang Pacul itu ketua saya. Jawa Tengah itu kan pokoknya itu ada saatnya bertanding, ada saatnya bersanding. Nah, jadinya kita happy aja lah di pemilu 2024 ini. Apalagi Jawa Tengah ini kan sudah kondusif, sudah aman, tidak ada geger-gegeran kan gitu. Ya udah, kalau kita saatnya bertanding ya kita nggak usah menjelek-jelekkan yang lain kan gitu. Ya kita malah pokoknya program kita apa? Oh, program kita ini itu, ya udah kita itu aja kan gitu. Kalau yang lain nanti tidak diterima masyarakat kan jelek sendiri, masyarakat jangan menilai kan gitu. Itu intinya. Jadinya hoak dan sebagainya kita kurangi lah di ini. Yang jelas 2023 ini tahun politik, itu pastilah ada geger sana sini, dalam arti kampanye menjelekkan sana sini, tapi kan sekarang kan masyarakat kan sudah sudah pinter kan semua. gitu. Baik, terlepas dari itu semua, Bila mau tanya terkait harapan, baik itu TPPKK, kemudian yang lainnya, kalau harapan untuk TPPKK sendiri dan juga Dekranasda di Kota Semarang ini, apa Pak harapannya? Ya, harapannya kalau TPPKK itu yang jelas dengan adanya urban farming, dengan adanya stunting itu kan menaikkan kesejahteraan masyarakat kan gitu. Angka kemiskinannya berkurang kan gitu. Kalau yang namanya Dekranasda, kebanyakan UMKM sama kebanyakan pengrajin itu ya jelas otomatis kita angkat. Kita angkat itu mereka berimprovisasi, produknya harus bisa bersaing dengan yang lain. Dan kita sebagai pengurus di kota itu wajib menyalurkan. Oh, ini harus gini. Kalau enggak nanti kita buat pelatihan. Oh, kamu misalnya pengrajin batik, oh ini kurang, ini motifnya kurang bervariasi, ini kita datangkan. Kemudian setelah kita jadi, kita ikut membantu memasarkan kan itu. UMKM-nya naik kelas ya, iya, Pak, next level. Kelas, dulu kelas 3, sekarang jadi kelas 4. Next level. Gitu, Pak. Itu kalau harapan untuk TPPKK dan juga Dekranasda Kota Semarang. Kemudian kalau harapan ke depan untuk PDIP Provinsi Jawa Tengah sendiri bagaimana? Ya, kalau jelas seperti anjuran Ketua Umum, anjuran Mas Pacul ya hat-trick, menang spektakuler kan gitu. Misalnya di provinsi ini sekarang porsinya 42 dari 120, ya nanti paling tidak ya bisa 70 porsinya kan gitu. Di atas 50%. Baik, terlepas dari itu juga harapan ke depan untuk Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, apa Pak harapannya? Kalau Komisi D itu ya harapannya ya dengan adanya jalan-jalan semua bagus, yang rusak semua bagus, yang jalan-jalan yang menghubungkan sentral ekonomi satu dengan yang lain itu bisa menaikkan kalau rame itu misalnya bisa menaikkan perekonomian. Kalau menaikkan perekonomian berarti kan ekonomi bisa berjalan lancar, ya berarti kan
angka kemiskinannya berkurang. Menurun juga. Nah, gitu. Baik. Nah, ini dalam rangka itu alhamdulillah dalam 10 tahun ini di bawah Mas Ganjar gubernur kita ini alhamdulillah semuanya tertata dengan baik. Wow. Ya kan gitu ya, semoga-moga kita doakan semoga bisa naik kelas kayak UMKM tadi itu. Amin. Gitu. Semakin naik kelas juga di Iya. Kota Semarang semakin hebat ya Pak Iya, tentunya ya. Baik, terkait itu sebuah juga Bella mau tanya, ini pesan yang disampaikan bagi Tribuners di era digitalisasi terkait melek politik untuk pemilu 2024 mendatang. Nah, Apa Pak? kan gini, apa namanya, yang jelas anak-anak muda itu kan jangan pasif, Ya. gitu loh. Politik tuh apa namanya, dari semua segi kehidupan itu pakai politik. Ya. Nah, gitu. Karena politik itu yang membuat aturan, yang berkuasa membuat aturan. Makanya pada yang muda-muda, mari kita jangan acuh tak acuh dengan politik. Kita ikut aja, terserah mau yang mana, mau yang diikuti. Mau PDI Perjuangan, monggo, mau Gerindra, monggo, mau Golkar, monggo, atau mau yang keagamaan, monggo. Yang jelas apa namanya, semua kan demi untuk Indonesia tercinta. Itu intinya kan itu Diharapkan ya. seperti itu, luar biasa. Baik Pak, ini sebelum ke penutup nih Pak, ke closing, Bella bawa tertanya ini ada quick question, jadi Bapak cukup menjawab satu saja tanpa reason atau tanpa alasan. Siap ya Pak ya? Ya, Ready? ya. Baik, ini untuk pertama, pilih DPRD Provinsi Jawa Tengah atau PDIP? Ya, anu lah, apa namanya, karena saya berdasarkan partai ya, PDI Perjuangan. PDI langsung. Kemudian nih, PDIP atau TPPKK dan Dekranasda? PDIP. Tetap PDIP. Kemudian nih ngomong-ngomong juga hobi tenis ya Pak ya, Ya, jenengan ya. siap. Ini tenis atau PDIP? Ya, PDIP loh. Langsung tetap PDIP. Oke, terakhir ini PDIP atau keluarga, aka ada Mbak Ita di dalamnya. nih. Oh iya, Apa Pak? ya keluarga. Keluarga PDIP-nya lepas Iya. ya. Tapi tetap dua-duanya kan PDIP, Ya, Mbak Ita juga ya, PDIP. di dalamnya kan ada PDIP. Oh, tetap si merah ya Ya Pak. kan keluarga PDIP. Keluarga PDIP. Baik, jawabannya cerdas sekali Iya. Bapak. Baik, last but not least tentunya kita mau jargon tagline dari DPRD Provinsi Jawa Tengah ya Pak. Ya, Ini ada DPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga Kota Semarang. Kita mau bareng-bareng sounding dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan Semarang semakin hebat. ya. Siap ya Pak ya? Ya. 1, 2, 3, DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, Semarang semakin hebat. Baik, Tribuners, terima kasih Pak untuk waktunya di Tribun Topik hari ini. Saya selalu programnya lancar di semua bidangnya ya. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Afif. warahmatullahi wabarakatuh. Well, Tribuners, demikian untuk Tribun Topik hari ini. Thanks for watching. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat dan salam Tribun.